Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki dalam Art Samurai Songong Musashi. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Di video gua yang sebelumnya, akhirnya setelah sekian lama Hanayama kesampaian juga bisa ngeributin Yujiro Hanma. Janjian di tengah kota dengan tampilan outfit penuh gaya. Tapi yang terjadi, ributnya kagak seru sama sekali karena Hanayama langsung keok hanya dengan sekali tabok. Sementara itu di lain sisi, dengan bantuan Nobunaga, Kang Mus alias Akang Musashi akhirnya bisa dibangkitkan kembali. Meskipun sempat diawali dengan sedikit friksi, tapi akhirnya Kang Mus juga bisa dibuat mengerti. Kemudian dengan perubahan zaman, dia pun sampai dibuat begitu heran. Terlebih lagi dengan adanya fenomena unik Citayam Fashion Week. Tapi nggak lama, Tokugawa langsung ngajak dia ke Underground Arena. Tokugawa pun langsung mengatakan kalau ini adalah tempat gelut paling asik selama beberapa generasi. Dan setelah melihat banyaknya gigi, Musashi romannya langsung dibuat happy. Bahkan dia langsung bilang kalau dia pengen tinggal di sini. Tapi nggak lama kemudian datang bapak tua berkacamata, tapi badannya keker juga. Dan ternyata dia bernama Sabukyo Ichiro, seorang samurai terhebat di Jepang saat ini. Kemudian nggak pakai basa-basi, dia langsung menghampiri Musashi. Tapi crot, sensasi aneh langsung terjadi. Dan seketika itu juga dia pun langsung dibuat ngeri. Tokugawa mengatakan kalau Ichiro ada di level 9. Tapi lantaran Musashi kagak ngerti, makanya si Tokugawa langsung kasih paham. Yang intinya adalah level adalah gelar tentang skill seseorang. Ya meskipun di Jepang atau bahkan di seluruh bumi, gak ada satu orang pun yang bisa menyaingi Musashi. Pak Ichiro yang sebenarnya ketakutan semakin dibuat penasaran. Sebenarnya siapa nih orang? Tapi lantaran si Tokugawa kagak mau kasih tahu, makanya dia minta undur diri. Secara dia udah dibuat ngeri. Sebab dengan aneh dia menjelaskan kalau dia udah terbelah menjadi 6 bagian, bahkan barusan menjadi 7 bagian. Dan tentu aja Tokugawa langsung dibuat heran. Tapi si bapak langsung menjelaskan kalau itu adalah Hachimonji. Pertama, kepala dibacok sampai kebelah 2. Kedua, tenggorokan disodok. Ketiga, badan yang dibacok. Keempat, badan dibelah dari samping. Kelima, badan dibelah 2 dari perut. Keenam, punggung yang dibacok. Ketujuh, dada yang disayat. Pokoknya udah kayak ayam potong. Dan oleh karena itu juga tuh bapak sampai dibuat gak bisa berkata-kata. Ditambah lagi seakan semua gerakannya udah kebaca. Bahkan dia juga mengatakan hanya dengan 2 sayatan dia pasti udah mati. Dan mendengar percakapan ini, Tokugawa semakin dibuat gak mengerti. Secara dari tadi Musashi gak pegang pedang sama sekali. Tapi dengan muka sengak, Musashi langsung berkata, katanya bahkan dia nggak butuh pedang buat nebas seseorang. Kemudian gak lama Musashi langsung pinjam pedang si bapak. Udah gitu pedangnya pakai dibungkus segala. Melihat sebuah katana, tampaknya dia pun langsung bahagia. Tapi romannya kagak cukup 1, makanya dia minjem yang 1 lagi. Dan untuk pertama kalinya di zaman ini, Musashi memperlihatkan gaya 2 pedang yang menjadi ciri khas miliknya. Dan biar kagak nanggung, sekalian aja Tokugawa langsung minta Musashi buat kasih unjuk jurusnya. Dan kagak lama kemudian jurusnya langsung dia peragakan. Tapi yang terjadi, tuh pedang malah langsung hancur berantakan. Tapi dengan tampang gak berdosa, dia langsung berkata, katanya ini bukan katana yang asli. Secara langsung hancur padahal baru diayun sekali. Bilang aja lo kagak mau ganti. Melihat pedang kesayangannya patah gak tersisa, tentu aja tuh bapak kagak terima. Terlebih lagi tuh orang sengak mengaku sebagai Miyamoto Musashi. Tapi bukannya minta maaf, Musashi malah mengatakan mau pakai senjata apa aja, gua sih oke aja. Bahkan tangan kosong sekalipun bakal gua jabanin. Dan mendengar kata itu, Tokugawa langsung dibuat gemeteran. Secara Musashi udah siap mencari lawan. Kemudian cerita berganti. Tampak di sana Tokugawa yang lagi ngegibah bareng Baki. Rupanya topik pembicaraan mereka adalah pertarungan antara Hanayama dan juga Yujiro Hanma.
Melihat sohibnya yang berani ngelawan bapaknya, romannya, Baki langsung dibuat bangga. Secara menantang setan dan bisa bertahan adalah sebuah pencapaian. Baki pun langsung menyadari kalau ini terjadi pasti karena rasa bete yang udah terlalu tinggi. Kemudian sebagai saksi, Tokugawa menceritakan kembali apa yang sebenarnya terjadi ketika Yujiro hampir kena gampar, bahkan sekitar 30 cm lagi, tapi malahan Hanayama yang keduluan kena beri. Dan saking kerasnya tuh tabokan, Hanayama sampai dibuat mental. Dan biar kagak disangka ngibul, Tokugawa langsung kasih Baki sebuah rekaman CCTV. Terlihat jelas di sana si Hanayama yang mental dengan kecepatan luar biasa. Padahal berat si Hanayama sekitar 160-an kilo atau seberat anak kebo. Saking kerasnya tuh benturan, seisi toko sampai hancur berantakan. Tapi bukannya mikir tentang ganti rugi, muka Hanayama malah justru kelihatan happy. Ya begitulah kalau orang besar, nggak mikir rakyat kecil sama sekali. Tapi secara tiba-tiba Baki langsung merasakan hawa keberadaan seseorang. Dan entah kenapa romannya Baki sampai dibuat begitu panik. Dan meskipun Tokugawa nggak mau langsung berterus terang, tapi Baki percaya kalau nih orang bukan orang biasa. Secara dia punya aura yang begitu gila. Bahkan Baki sampai merasakan tekanan yang luar biasa. Dan bener aja, secara tiba-tiba tahu-tahu Musashi udah ada di belakang Baki. Baki yang dibuat kaget langsung menyerang. Tapi dengan enteng serangan Baki bisa diatasi. Dan itulah pertama kalinya Baki dan Musashi saling bertatap mata. Melihat Miyamoto Musashi, Baki pun langsung merasa kalau tuh orang bagaikan sebuah ledakan nuklir yang luar biasa. Sementara bagi Musashi, Baki bagaikan makanan sekebun yang rasanya maknyos. Kang Mus langsung bilang kalau Baki adalah bocah yang kuat. Bahkan dia mengira kalau Baki adalah seorang shinobi. Sementara Tokugawa yang dibuat penasaran langsung nanya gimana perasaan Baki. Tapi si Baki yang kagak bisa berkata-kata malah semakin dipaksa. Udah lo ngomong apa kek? Dan entah kenapa justru Baki merasa kalau dia adalah Miyamoto Musashi. Tapi kalau dilihat berdasarkan fakta, Baki pun meragukan kembali perkataannya. Tentu aja hal itu nggak mungkin terjadi. Secara Miyamoto Musashi udah lama dia mati. Dan karena hal ini justru membuat Baki semakin bertanya-tanya. Ditambah lagi, nih orang memancarkan energi yang luar biasa. Kemudian secara tiba-tiba Baki langsung menyerang. Tapi anehnya Baki langsung menarik serangannya. Bahkan Baki langsung mengatakan kalau dia kena bacokan. Tapi Kang Mus yang pendekar sejati langsung membantah perkataan Baki. Bahkan dia memuji pergerakan Baki yang satset karena bisa menghindari. Makanya walaupun kagak masuk di logika, Baki semakin merasa kalau dia adalah Musashi sang legenda. Tapi saat itu juga tiba-tiba Kang Mus ngajak Baki buat keluar. Kang Mus langsung nanya, "Woi Tong, apa kagak masalah kalau lo kosongan?" Tentu aja si Baki langsung dibuat heran. Secara si Akang kosongan juga. Mendengar perkataan Baki kagak pakai lama, saat itu juga Kang Mus langsung nunjukin jurusnya yang wadidaw. Dan bener aja, meski cuma bayangan, pedangnya muncul kelihatan. Dan gak cuma itu aja, bahkan sensasi sakitnya juga bisa Baki rasa. Bener-bener jurus yang blaem-blaem. Makanya dengan bangga dia langsung bilang katanya cuma dia yang bisa pakai jurus ini. Dan kemudian secara ujuk-ujuk dia langsung ngajak Baki buat gelut. Ya meskipun Baki dibuat panik keringetan, tapi lantaran dia tengsin, makanya tantangan dia langsung Baki yain. Dan saat itu juga si Baki langsung pasang kuda-kuda. Tapi dasar Baki emang bocah kagak tahu diadab. Musashi yang lagi enak-enak ngomong sama orang tua langsung dia serang secara tiba-tiba. Kepala Kang Mus langsung dia tendang. Tapi dengan enteng tendangan Baki langsung dia tangkap tanpa effort yang berarti. Baki pun kagak tinggal diam. Kepala Musashi langsung dia tendang lagi. Tapi hasilnya kagak kena. Saking kerasnya cengkraman tangan Musashi, jangankan buat melepaskan diri, bahkan si Baki yang kesakitan sampai dibuat jejeritan. Kemudian kagak pakai basa-basi, si Baki langsung dia banting, crot. Dan hasilnya seorang Baki Hanma langsung dia buat moncrot seketika. Melihat Baki Hanma, makhluk terkuat di bumi, yang dibuat moncrot kagak berdaya, saat itu juga si Tokugawa langsung diem kagak bisa berkata-kata.
Karena ternyata Miyamoto Musashi sang legenda ada di level yang berbeda. Dan setelah Baki dibikin moncrot, maka siapa lagi orang yang bakal dihabisi Miyamoto Musashi? Ya kita bikin asik aja di video gua ya selanjutnya.